Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat eh, Sen Pandin. Saya nama Acep Supriyatna dari mahasiswa Universitas Sangga Magister S2 Teknik Sipil. Kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait tugas ekonomi pengembangan wilayah. Kami akan mengerjakan judulnya yaitu Analisis Ekonomi Pembangunan Wilayah dan Efisiensi Investasi Infrastruktur menggunakan pendekatan COR, Instrumental Capital Output Ratio. Dalam hal ini studi perbandingan itu di DKI Jakarta dan Papua Barat. Latar belakangnya itu eh, yang pertama ketimpangan pembangunan antara Indonesia Barat dan Timur masih tinggi. Infrastruktur menjadi instrumen utama pemerataan ekonomi. Yang ketiga, investasi besar belum tentu menghasilkan ekonomi optimal. Yang keempat, diperlukan pengukuran efisiensi investasi pembangunan. Yang kelima, ICOR digunakan untuk menilai efektivitas investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Permasalahan utamanya yaitu apa investasi di wilayah tertentu lebih efisien dibanding wilayah yang lainnya. Tujuan penelitian yang pertama, menganalisis konsep ekonomi pembangunan wilayah. Yang kedua, menghitung nilai ICOR DKI Jakarta dan Papua Barat. Yang ketiga, membandingkan efisiensi investasi sebelum dan sesudah COVID-19. Yang keempat, menganalisis penyebab perbedaan efisiensi investasi. Yang kelima, memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan wilayah. Konsep ekonomi wilayah, ekonomi wilayah mempelajari yang pertama aktivitas ekonomi berdasarkan ruang atau wilayah. Yang kedua, interaksi antar wilayah. Yang ketiga, pengaruh lokasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang konsep utamanya yaitu aglomerasi, interaksi spasial, ketimpangan wilayah, crowdfall, speed effect, dan backward effect. Teori lokasi. Teori lokasi yang diutarakan oleh Pantonen, penggunaan lahan dipengaruhi jarak dan biaya transportasi. Alfred Weber yaitu lokasi industri berdasarkan biaya transportasi, tenaga kerja, dan aglomerasi. Sedangkan Chris Taylor yaitu hierarki pusat pelayanan wilayah. Kesimpulannya yaitu lokasi menentukan efisiensi ekonomi dan keberhasilan pembangunan. Teori growth fall yaitu growth fall teori Francois Pertaux yaitu konsepnya pertumbuhan ekonomi muncul pada pusat tertentu yang karakteristiknya itu konsentrasi industri, infrastruktur kuat, konektivitas tinggi, dan aktivitas ekonomi padat. Yang contohnya di Jakarta dan Surabaya juga kawasan industri Karawang. Speed effect versus backward effect. Speed effect yaitu dampak positif penyebaran ke wilayah sekitar. Ya, yang pertama perdagangan meningkat, lapangan kerja bertambah, konektivitas meningkat. Kalau backward effect, wilayah maju, menarik modal, SDM, dan investasi. Yang akibatnya wilayah tertinggal semakin tertinggal. Analisis basis ekonomi. Basis ekonomi wilayah yaitu dalam sektor basis yang menghasilkan pendapatan dari luar wilayah, motor pertumbuhan dan ekonomi. Sekitar non basis yaitu melayani kebutuhan internal wilayah, yaitu contohnya Papua Barat, perikanan, pertambangan, dan kehutanan. Sedangkan DKI yaitu dari bidang jasa dan perdagangan. Konsep ICOR, Incremental Capital Output Ratio, yaitu rumusnya dengan ICOR, sama dengan investasi segitiga investasi dibagi eh, segitiga output, yaitu investasi ICOR rendah sama dengan investasi efisien, ICOR tinggi sama dengan investasi kurang efisien, yang maknanya berapa besar investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan output ekonomi.
Metodologi penelitian kali ini yaitu dengan jenis penelitian dari sisi kuantitatif yang datanya dari PPLP, ADHK, PMTB, dan data BPS. Yang kita sampling di wilayah barat yaitu DKI Jakarta dan wilayah timur yaitu Papua Barat. Periode sebelum Copit 2018 sampai 2019, sesudah Copit tahun 2021 sampai 2023. Dana DKI Jakarta sebelum Copit tahun 2018 pada PDRB yaitu 1.419.624.140. PMTB-nya kosong. Kalau 2019 1.490.959.687. Nah, PMTB-nya 366.760.220. Kalau sesudah Cepit, eh, data di DKI itu tahun 2021, PMTB 307.977 dan 97.877, sedangkan 2022 359.097, tahun 2023 386.351.785. Eh, di DKI sebelum Copit itu dengan rumus ICOR-nya dengan nilai 51,4. Sesudah Copit itu ICOR-nya 5,11. Bahwa kesimpulan ICOR stabil, investasi relatif efisien. Kalau sebelum Copit itu data Papua Barat tahun 2018 itu PDRB-nya 60 juta 465.521, PMTB-nya kosong. 2019 62 juta 74.519. PMTB-nya 11 juta 816.228. Di data Papua Barat sudah Copit itu tahun 2001 11 juta 223 391, 10 juta 256 508. Sedangkan 2023 9 juta 201.987. Dari peran dari Papua Barat itu sebelum Copit itu dengan nilai 7,34, sudah Copit 9,11. Yang kesimpulannya ECOR meningkat, investasi kurang efisien, output ekonomi. Perbandingan ICOR dari wilayah DKI Jakarta sebelum Copit itu 5,14, sedangkan sesudah Copit 5,11. Papua Barat 7,34, setelah sudah Copit 9,13. Investasi Jakarta lebih efisien. Papua Barat membutuhkan investasi lebih besar, menghasilkan audit. Analisis penyebabnya itu mengapa ICOR Papua Barat lebih tinggi? Faktor penyebabnya yaitu geografi sulit, biaya logistik tinggi, infrastruktur dan dasar belum lengkap, pasar kecil, SDM terbatas, aktivitas ekonomi terintegrasi. Yang ketujuh, multiplier efek rendah. Analisa berdasarkan teori EPW bahwa growth fall Jakarta menjadi pusat pertumbuhan nasional. Operasi aktivitas ekonomi terkonsentrasi di wilayah barat. Backward efeknya modal dan SDM tersedot ke kota besar. Kalau place-based policy, Papua Barat memerlukan kebijakan sesuai karakter wilayah lokal. Rekomendasi bahwa yang pertama pengembangan koridor ekonomi, jalan, pelabuhan, kawasan industri, dan logistik. Yang kedua, hilirisasi industri lokal, perikanan, hasil hutan, agroindustri.
Yang ketiga, penguatan SDM, kan vokasi pelatihan kerja, digitalisasi. Yang keempat, infrastruktur terintegrasi, bukan proyek parsial. Bahwa kesimpulannya, yang pertama, terdapat ketimbangan efisiensi investasi antara wilayah barat dan timur. DKI Jakarta memiliki ICOR lebih rendah sehingga lebih efisien. Kalau Papua Barat memiliki ICO tinggi akibat kendala geografi, ekonomi, dan SDM. Yang keempat, infrastruktur harus dibangun legasi dengan aktivitas ekonomi. Yang kelima, pembangunan wilayah harus berbasis potensi lokal dan konektivitas ekonomi. Sekian dari saya. Terima kasih. Dengan penutup bahwa inti pembelajaran dari mata kuliah ekonomi wilayah itu yaitu pembangunan wilayah bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi membangun sistem ekonomi yang terhubung, produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.